Halo sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi di channel saya ini, channel Natalius Nata, di mana channel ini selalu memberikan informasi menarik dan terbaru serta aktual terkait tentang guru, pendidikan, dan berbagai informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan guru. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka, di mana kita pahami bersama bahwa pemerintah telah menetapkan aturan bahwa kita akan menggunakan kurikulum terbaru yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Namun kita juga harus bisa memahami banyak sekali istilah-istilah baru yang digunakan dalam kurikulum terbaru atau dalam kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya perubahan-perubahan istilah ini sudah sering kita dengar, namun di sini untuk lebih jelasnya kita akan pahami bersama istilah-istilah baru tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk sobat-sobat guru semua untuk bisa mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel saya ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like supaya bisa menyukai video ini, dan tuliskan pendapat sobat-sobat semua di kolom komentar, dan bagikan video ini dengan cara tekan tombol share. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja. Yang pertama, kita seringkali mengenal ada istilah disebut dengan program semester ataupun program yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam satu semester. Nah, di dalam kurikulum ke-13 kita mengenal ada istilah promes, atau kita kenal juga dengan istilah program semester. Namun dalam kurikulum Merdeka ini, istilah promes atau program semester itu berubah menjadi penyebutan atau istilah prosem. Mungkin juga sobat-sobat guru juga sudah pernah mendengar istilah prosem, karena mungkin sebelumnya juga sering kali istilah promes juga sudah disebut dengan istilah prosem ini. Jadi ini perubahan yang pertama dalam istilah untuk penyebutan program semester. Kemudian yang kedua, di dalam kurikulum ke-13 kita mengenal ada istilah KI atau disebut dengan kompetensi inti. Nah, ini di dalam kurikulum Merdeka yang terbaru ini berubah menjadi sebutan CP. CP ini adalah kepanjangan dari capaian pembelajaran. Jadi istilah KI atau kompetensi inti ini berubah sebutan menjadi CP ataupun capaian pembelajaran. Kemudian di dalam kurikulum 13 yang sebelumnya pernah kita lakukan, itu masih menggunakan istilah silabus. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka yang terbaru ini, istilah silabus itu sudah berubah menjadi sebutan ATP atau disebut juga dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah silabus, kita sudah menggunakan istilah ATP ataupun alur tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam kurikulum ke-13 kita mengenal ada istilah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjadi patokan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Menjadi di dalam kurikulum Merdeka itu sudah berubah istilah penyebutannya menjadi modul ajar. Jadi tidak lagi menggunakan istilah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam kurikulum ke-13 kita juga mengenal ada istilah KD atau kompetensi dasar. Itu menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka, itu berubah nama atau istilahnya menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya juga di dalam kurikulum ke-13 kita seringkali untuk mengetahui batasan nilai siswa itu kita sering menggunakan istilah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Itu menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka
dengan istilah terbarunya adalah KKTP atau disebut juga dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di dalam kurikulum ke-13 kita juga sering kali mendengar ada istilah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, istilah ini menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka. Itu istilah IPK sudah berubah menjadi sebutan IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi biasanya IPK yang ada di dalam kurikulum Merdeka yang terbaru ini itu sebutannya sudah menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam kurikulum ke-13 yang terdahulu, kita juga mendengar ada istilah PH ataupun penilaian harian atau ulangan harian. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar yang terbaru ini berubah penyebutannya menjadi istilah sumatif. Jadi bukan lagi PH atau penilaian harian, di mana sudah berubah menjadi sumatif. Kemudian juga di dalam kurikulum ke-13 kita juga seringkali menggunakan istilah-istilah yang disebut dengan PTS atau mid semester atau penilaian tengah semester. Itu menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka, itu menjadi istilah STS atau sumatif tengah semester. Jadi perubahan ini hanya berubah sedikit dari penilaian tengah semester menjadi penyebutannya menjadi sumatif tengah semester. Kemudian juga di dalam kurikulum ke-13 kita sering juga melakukan dan mendengar istilah PAS atau penilaian akhir semester. Itu menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka menjadi sebutan SAS atau sumatif akhir semester. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kurikulum ke-13 kita mengenal istilah indikator soal dalam penyusunan soal-soal penilaian. Kemudian menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka, itu bukan lagi menggunakan istilah indikator soal, tapi sudah berubah menjadi indikator asesmen. Kemudian di dalam kurikulum ke-13 juga kita mengenal ada istilah penilaian teman sejawat ataupun penilaian antar siswa. Itu menjadi berubah di dalam kurikulum Merdeka, penyebutannya sudah menjadi istilah formatif. Kemudian yang berikutnya, di sini juga harus kita pahami bahwa ada istilah prota ataupun program tahunan. Ini tidak mengalami perubahan istilah dalam perubahan kurikulum ke-13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam perubahan kurikulum yang terbaru ini.